Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya, oke? Dalam pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan bab 2. Yang akan kita bahas sekarang itu bagian E-nya, yaitu mengenai Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan undang-undang juga disebut sebagai dengan amandemen. Jadi di sini arti amandemen sendiri adalah perubahan atau diubah. Di Indonesia, perubahan atau amandemen undang-undang juga telah dilakukan, termasuk perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut dilakukan dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Nah, di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sudah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan, yaitu dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Yang selanjutnya di sini Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang melakukan amandemen itu di sini adalah MPR. MPR melakukan amandemen setelah sekitar setengah abad Indonesia merdeka. Karena pada waktu itu, masyarakat menginginkan kehidupan politik yang lebih demokratis, agar masyarakat lebih bebas lagi dalam mengeluarkan pendapatnya, dan bisa memilih pemimpin secara langsung. Akhirnya, pada waktu itu, MPR pun memenuhi aspirasi masyarakat tersebut, dan dilakukanlah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar itu pun dirubah secara bertahap melalui sidang-sidang MPR. Yang selanjutnya di sini ada tahapan perubahan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini sudah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan. Nah, perubahan yang pertama dilakukan melalui sidang MPR pada tanggal 14 sampai 19 Oktober tahun 1999. Ada 9 pasal yang dirubah. Nah, perubahan yang kedua yang selanjutnya pada tanggal 1 sampai 18 Agustus tahun 2000 yaitu 25 pasal pada bab 5 yang dirubah. Dan perubahan ketiga pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 ada 22 pasal yang dirubah. Dan yang terakhir pada tanggal 1 sampai 10 Agustus tahun 2002 ada 13 pasal yang dirubah. Nah, jadi ini ya tahapan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan. Nah, dari tahun tadi ya, dari tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan yang terakhir pada tahun 2002. Nah, walaupun Undang-Undang Dasar ini mengalami 4 kali perubahan, tapi semua perubahan itu dilakukan dengan tetap menggunakan Pancasila sebagai dasarnya. Yang selanjutnya di sini hasil perubahan. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menghasilkan beberapa perubahan. Seperti pada amandemen pertama, yaitu membatasi masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode atau 10 tahun. Oke, kita lihat dulu pasal tersebut bunyinya seperti apa sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Nah, ini pasal 7 sebelum amandemen bunyinya presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ini sangat jelas bahwa di dalam undang-undang ini tidak adanya batasan kekuasaan.
Misalkan seperti ini, si A misalkan mencalonkan menjadi presiden dan menang. Nah, menjabat 5 tahun. Nah, sesudah 5 tahun, si A ini mencalonkan kembali menjadi presiden, menang lagi, menjabat 5 tahun, dan terus seperti itu. Sama seperti dengan presiden kita yang kedua, yaitu Pak Soeharto, yang menjabat paling lama, yaitu 32 tahun. Nah, ini sangat jelas ya, sangat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 7 yang sebelum amandemen. Di sini Pak Soeharto ini mencalonkan presiden, menang lagi, mencalonkan lagi, menang lagi, mencalonkan lagi, menang lagi, dan terus seperti itu sampai 32 tahun. Akhirnya dirubahlah pasal 7 tersebut, yaitu yang berbunyi sekarang presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sangat jelas di sini adanya batasan kekuasaan atau membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal 2 kali masa jabatan atau paling lama selama 10 tahun. Nah, kalau sudah 10 tahun menjabat, maka presiden dan wakil presiden itu tidak dapat mencalonkan kembali atau dipilih kembali. Nah, kita kembali lagi ke hasil perubahan. Yang amandemen kedua itu ditegaskan bahwa warga memilih langsung wakilnya di DPR atau di DPRD. Nah, pada amandemen kedua ini ditegaskan bahwa masyarakat memilih secara langsung para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) maupun di DPR. Nah, dengan begitu setiap orang itu sepenuhnya bebas memilih wakilnya untuk menjadi anggota DPR. Amandemen ketiga yaitu warga memilih langsung presiden dan wakil presidennya. Nah, di sini bukan hanya memilih wakilnya di DPR, rakyat juga bisa memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden itu dipilih rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat di MPR atau bisa dikatakan diwakilkan ya. Dan yang terakhir, amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya anggaran pendidikan paling sedikit 20%. Nah, ini menyangkut masalah pendidikan ya. Dalam amandemen ini pemerintah itu diwajibkan untuk menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit harus 20% dari anggaran negara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.